Puja bangsa di sana tempat lahir mereka, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu beserta Ibu Ketua Dharma Wanita yang telah berhadir di acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia ke-71 tahun. Acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia ke-71 tahun Tanah Bumbu 6 Juli 2022 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Kabupaten Tanah Bumbu atau yang mewakili Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Bapak Dr. Haji Ambo Saka MPD. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, Bapak Haji Setia Budi SKMM. Yang kami hormati Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu, Ibu Isnawati SSIT MM. Yang kami hormati
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita masuki acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak saya. Waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yaghfir alamin, wa yukarrimu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallina wa sallim bina wa sallim imanana wa sallim tawhidana wa sallim i'tiqadana wa sallim umur ad-dunya والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلنا من المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Laporan Ketua Panitia kepada Ibu Siti Kalimatus Sabira, AMDK. Waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekda Dr. Haji Ambosaka MPD, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Bapak Haji Setiabudi SKM MM, yang kami hormati Kepala Dinas P3A P2KB Kabupaten Tanah Bumbu Ibu Hajah Nani SKM MM, yang kami hormati Ketua Pengurus Cabang IDI Kabupaten Tanah Bumbu Ibu Misnawati SSIT MM, yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPW
puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir mereka, dibuat, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Indah tanah air bata, tiada bandingnya di dunia. Karya indah
2023. Ranting Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu periode 2013 sampai dengan 2018 kepada pengurus Ranting Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu yang terpilih periode 2018 sampai dengan 2023. Dalam hal ini diwakilkan secara simbolis oleh Ikatan Bidan Indonesia Ranting Batu Licin 1. Penandatanganan berita acara serah terima yang disahkan oleh Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu. Dilanjutkan dengan penyerahan founder dan berkas laporan pelaksanaan musyawarah ranting dari Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia kepada pengurus terpilih periode 2018 sampai dengan 2023 yang diwakili secara simbolis oleh Ibu Ranting Batu Licin 1. Sebelum menyampaikan sambutan Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia, mari kita sama-sama menggelorakan yel-yel bidan. Masih ingat? Ya, satu kata untuk bidan, dahsyat. Dua kata untuk bidan, luar biasa. Tiga kata untuk bidan, bersama kita bisa. Ya, kita ulangi sekali lagi. Satu kata untuk bidan, dua kata untuk bidan, tiga kata untuk bidan. Tepuk tangan untuk kita semua. Salam sejahtera dan damai bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita dapat mengadakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Ikatan Bidan Indonesia tahun 2022. Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan strategis yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kebidanan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, khususnya kesehatan reproduksi perempuan dan tumbuh kembang bayi dan balita. Peringatan HUT IBI yang genap 71 tahun pada tanggal 24 Juni tahun 2022 diperingati bersamaan dalam rangka perayaan 100 tahun keberadaan ICM International Confederation of Midwife dan Hari Bidan Sedunia atau International Day of the Midwife, serta berikut serta IBI menyemarakan Pekan Imunisasi Dunia tahun 2022. Mengacu pada tema tersebut, secara internasional sebagai profesi yang sangat matang dengan banyak pengalaman, maka PPIB memutuskan mengangkat tema merayakan Hari Ulang Tahun ke-71 dengan tema Perjalanan Panjang Profesi Bidan Mewujudkan Generasi Unggul Menuju Indonesia Maju. Kebaya berbahan tenun, menjahitnya di Surabaya. Hari ini IBI sudah 71 tahun. Semoga semua bidan selalu berbahagia. Tepuk tangan. Ya. Itu tadi sambutan Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia. Saya mohon maaf dan akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu kepada Bapak Haji Setia Budi SKMM. Waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati dan Ibu yang dalam hal ini diwakili Bapak Sekda beserta Ibu selaku Ketua Dharma Wanita Profesi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang sehingga kita mampu melaksanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan hari ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-71 yang jatuh pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada bidan kita, tepuk tangan dulu. Semoga karya-karya kalian ini menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah daerah maupun masyarakat kita di Kabupaten Tanah Bumbu. Perlu kami sampaikan kepada Pak Sekda dan seluruh undangan hadir bahwa kegiatan IBI ini memang diinisiasi oleh mereka sendiri dan juga saya menjabat Kepala Dinas Kesehatan hampir kurang lebih 2 tahun 6 bulan baru sekali ini hadir Pak. Ya mohon maaf sebelumnya karena kesibukan yang cukup padat di mengurusi seluruh jajaran kesehatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Perlu saya sampaikan juga bahwa jumlah tenaga bidan Pesekda di Kabupaten Tanah Bumbu ini cukup signifikan, ya hampir kurang lebih 650 orang, yang mana mereka ini juga berjuang. Kalau saya lihat pertama saya menjabat Kepala Dinas Kesehatan Pak Sekda itu kurang lebih 2 minggu saya melakukan sidak salah satu puskesmas yaitu Puskesmas Batu Licin. Ternyata seluruh bidan pada saat itu masih ada 350 orang yang masih statusnya adalah tenaga kontrak dan PKS. Dan kontrak ini pun juga kalau saya lihat baru mencapai kurang lebih hampir yang kita SK-kan sesuai dengan surat keputusan Bupati dan pelimpahan wewenang ke Dinas Kesehatan itu kurang lebih hampir 300 Pak. Kemudian juga perlu saya sampaikan dan apresiasi yang sangat tinggi kepada mereka bahwa selama ini walaupun mereka bertatih-tatih melaksanakan tugas di lapangan di desa terpencil yang mana juga saya selaku Kepala Dinas Kesehatan dan bidang yang terkait juga melakukan kunjungan dan selamat datang mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Pak Publik. Ini menjadi momentum yang sangat berharga pada saat pelaksanaan hari IBI yang ke-71 ini. Kita berharap nantinya mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Bupati, kita berdoa bisa terkabul dengan tetapnya tenaga kontrak terkhusus bidan desa yang sekarang ini mengisi pos-pos yang sudah ada di 149 desa. Perjuangan baik itu Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Wakil dan kita semua selalu mendukung apapun yang menjadi kebijakan pemerintah daerah sehingga roda pembangunan terkhusus di bidang kesehatan ini menjadi solid. Walaupun kalau kita lihat Pak Sekda, kita kemarin dengan DPR melakukan rapat terkait dengan tenaga outsourcing COVID ini juga tarik ulur. Alhamdulillah kita bisa menggaji Pak Sekda sesuai dengan keputusan Pak Bupati dan Pak Sekda juga, dan bisa baru 9 bulan.
Tapi semangat mereka dalam hal ini tidak padam. Mereka berkarya, berinovasi di masing-masing layanan Paskes yang ada di 14 puskesmas dan di 12 kecamatan. Mudah-mudahan di hari ulang tahun yang ke-71 ini bidan kita sukses semuanya dan bisa tetap menjadi tenaga kontrak sampai di akhir, tidak tertentu batasannya. Ya. Karena nanti mungkin Pak Sekda lebih panjang lagi menyampaikan, karena hari ini juga ada rapat, mungkin saya batasi. Ya, mudah-mudahan saya juga sambutannya kan nggak bisa dicatat gue, jadi nalar aja. Jadi apa yang menjadi selama 2 tahun 6 bulannya saya menilai bidang saya ini sudah mungkin diberikan penghargaan, sudah lain penghargaannya Pak, tapi mungkin motivasi dan inovasi terhadap kita yang memberikan semangat untuk lebih berkarya, walaupun nanti tenaga yang 250 ini Pak Sekda tidak kita gaji lagi Pak. Ya, itu sangat saya juga cukup lah Pak berjuang untuk mereka ya. Tapi ya kita semampu kita untuk bisa membela mereka, tidak ada lebih. Tapi sampai hari saya sampai pensiun tetap saya akan mendukung mereka Pak. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi selamat hari ulang tahun bidan yang ke-71, semoga sukses selalu. Mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu atau yang mewakili dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu kepada Bapak Dr. Haji Ambo Saka, MPD. Waktu dan tempat kami sediakan. Pengabdian Ibu luar biasa. Saya tadi rasanya sedih juga melihat visual yang ditampilkan, kemudian pengabdian yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah, dan tadi di masnya dilaksanakan penuh ikhlas tanpa mengharapkan tanda jasa. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Kepala Dinas P3, P2KB ya. Ibu Bapak PLH Direktur Rumah Sakit yang mewakili Ketua Tim Penggerak PKK, mewakili Ketua DOE, organisasi wanita yang lain, mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama dari dan wanita. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tentu rasa bangga dan bahagia sekaligus terharu, apalagi tadi ditambah lagi Pak Budi, Pak Kadis, menambah haru kita terhadap profesi yang dilaksanakan oleh ibu-ibu dan adik-adik berada di bawah Ikatan Bidan Indonesia. Oleh karena itu, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu tentu menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Apa yang ibu adik-adik laksanakan, tugas dan tanggung jawab itu insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu menjadi tabungan kita yang akan kita terima insya Allah nanti di hari kemudian. Bapak Ibu yang saya hormati, profesi ini sangat mulia. Saya tadi baru merenung, rasanya tidak bisa dinilai dengan sesuatu. Ada beberapa yang saya ingin titip karena ini organisasi profesi. Yang pertama,
profesi itu harus dilandasi dengan profesionalitas. Jadi kalau Bapak Ibu tetap eksis di profesi itu, tidak ada jalan lain, tingkatkan profesi itu. Apalagi di era seperti sekarang ini, bisa saja orang di Tanah Bumbu, di Batu Licin misalnya melahirkan, dia memanggil bidan yang ada di Karambintang misalnya kan. Iya, karena profesi itu orang yang menilai. Sama dengan dokter, semua dokter praktek ditulis itu, praktek dari jam sekian sampai sekian sampai sekian, dilewati malah. Dicari dokter yang profesional, nggak bisa dihindari Bu. Oleh karena itu Ibu Ketua dan seluruh pengurus ini diperhatikan, apalagi yang tergabung dalam Ikatan Bidan Indonesia, supaya kualitas ilmu dan kompetensinya itu harus tetap diupdate, supaya bidang-bidang ini tahu ini pengurusnya tak pernah ketemu. Jadi kami tidak tahu sebenarnya permasalahannya apa di bawah itu. Kalau tadi yang masalah tenaga kontrak, ini kan sudah kita bahas Pak. Tapi permasalahan yang lain itu perlu kita sampaikan. Hari ini IBI belum ada sekretariat kan? Iya, dalam kantornya tidak ada apa-apanya. Pinjam ruangan di Batu Licin. Nah, ini perlu Pak dibicarakan. Pak Kadis Kesehatan mohon difasilitasi sehingga tugas roda organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, ini tugas profesi. Oleh karena itu harus mendapat perhatian yang khusus. Apalagi tadi waktunya itu 24 jam. Kalau mau melahirkan itu tidak boleh bilang nanti aja, besok aja melahirkan. Tidak bisa Pak, subuh melahirkan. Meskipun bidang itu asik-asiknya bercengkerama dengan keluarga, begitu ditelepon harus berangkat. Sehingga ini juga harus mendapat perhatian khusus. Makanya kemarin tidak tahu apakah ini masih bagus, itu ada sepeda motor yang dibagi-bagi, masih bagus, masih bagus ya? Berapa Pak? Berapa jumlahnya Pak? Berapa? 149. Ya, mudah-mudahan itu bisa dimaksimalkan. Kemudian apa lagi yang menjadi kebutuhan mendasar, ini nanti dibicarakan dengan pengurus inti IBI. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kompetensi seharusnya minimal ada studi lanjutnya. Jadi yang belum sarjana sekolah. Kami kemarin di BKD menyiapkan anggaran itu. Silakan komunikasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah, yang mana boleh dibiayai, yang mana bisa studi lanjut ke daerah-daerah lain. Ini tuntutan Bu, nggak bisa. Harus studi, harus sekolah. Ini harus kita komunikasikan, koordinasikan dengan pengurus IBI sehingga kompetensi dan kemampuan bidang-bidang yang ada di kabupaten ini insya Allah bisa meningkat, kemudian bisa bersaing dengan bidang-bidang yang ada di tempat lain. Kemarin kami sedikit ngotot gitu bahwa
seluruh yang diangkat P3K di kabupaten ini seharusnya yang sudah ada di sini. Namun ini kelihatannya data yang kami peroleh kemarin dari BKJ masih ada beberapa, Bu, karena ini terbuka untuk umum. Dan ini sudah diperjuangkan oleh beberapa kabupaten bahwa apabila ada P3K di kabupaten itu, maka yang boleh mendaftar dan diterima hanya untuk internal kabupaten, jadi tidak terbuka keluar. Ini kita coba, dan mudah-mudahan yang akan datang itu sudah bisa dilaksanakan. Kalau ini terjadi, berarti lambat laun jumlah yang tadi disampaikan Pak Kadis itu bisa kita atasi. Kemudian yang kedua, saya titip, bukan yang kedua, yang keberapa? Saya titip lagi, karena kita di angka stunting itu cukup bagus, Bu. Ya, dari ada Bu Lani dari 2019-2020 malah kita terbaik di Kalimantan Selatan. Dan kemarin dinilai lagi untuk yang 2021, mudah-mudahan lagi kita berada di urutan terbaik. Dan saya sudah 2 kali menjadi pembicara di depan Menteri Kesehatan malah karena Tanah Bumbu dianggap bagus dalam penanganan stunting itu. Mudah-mudahan sekali lagi ibu-ibu, adik-adik sekalian, kita lakukan yang terbaik untuk pengabdian kita kepada sesama dan daerah kita yang kita cintai. Masalah yang lain berikan kesempatan untuk berpikir dan bagaimana mencari solusi terbaik, khususnya dalam tugas dan tanggung jawab Ikatan Bidan Indonesia. Terus rasanya tidak lengkap juga kalau tidak berpantun. Cuma baru karang-karang dulu. Menjadi bidan tidaklah mudah. Semangatnya seperti Raden Ajeng Kartini. Selamat Hari Bidan Nasional. Pengabdianmu tidak akan dilupakan. Satu lagi. Bunga mawar, bunga melati, semerbak mulia. Pengabdian bidan sangat tulus, membantu ibu dan bayi. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ulangi, selamat Hari Bidan Nasional yang ke-71. Mudah-mudahan ini menambah semangat dan inspirasi kita masing-masing untuk memberikan karya yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Ibu Haja. Yang mana akan diserahkan secara langsung kepada Ibu Ketua Cabang Ikatan Bidan Indonesia, Ibu Isnawati SSI TNI. Boleh sambil bernyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Bibi. Happy birthday, Bibi. Happy birthday, happy birthday, dilanjutkan dengan nyanyi foto bersama. Dipersilakan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan telah hadir bersama kita pembicara yang sudah tidak asing lagi, ya, yang sering dengar radio Joni mungkin tahu ya, udah pasti ya, udah tahu ya ibu. Ini kita panggilnya ibu atau kakak nih? Berhubung kami semua ibu-ibu ya, ibu atau kakak? Oh, terserah kakak aja ya, biar lebih akrab kakak ya, kakak bicara nih, yang sudah sering dengar suaranya di radio Joni, tapi belum pernah lihat orangnya sekarang ya. Kita tampilkan ya, panitia sudah menyiapkan seminar yang luar biasa dengan beliau sudah terlihat ya kurikulum vitae dari beliau. Jadi beliau adalah guru yang luar biasa. Nanti akan disampaikan materi beliau tentang public speaking. Mohon untuk nanti kita perhatikan dengan seksama karena memang sangat penting sekali public speaking untuk kita sebagai seorang bidan. Pasti yang ada yang bertanya-tanya, kenapa harus public speaking ya? Karena salah satu public speaking kita adalah ketika kita melakukan penyuluhan ya. KIE juga itu perlu. Karena apabila penyampaian kita tidak sampai di pasien, otomatis nanti tujuan kita tidak tercapai. Benar ibu-ibu? Benar nggak ibu-ibu? Nah begitu dong. Semangat Bu, ingat-ingat supporter ranting terheboh dikasih hadiah. Jangan lupa, jangan terlalu tegang ya. Kemudian sejarah singkat dari beliau. Sebentar, saya kalau mau nengok ke atas sengklek lehernya ya. Jadi saya nyontek dulu Bu. Beliau suka ya, nanti kalau misalnya mau ngasih coklat boleh ya. Kasih pisang. Bener suka pisang? Kak Ica suka pisang? Sama saya juga suka. Pisang loh Bu. Beneran pisang, pisang menurun, pisang tanduk ya Kak ya. Nggak boleh berpikiran aneh-aneh ya. Lanjut, beliau suka bertanam, benar bercocok tanam suka. Wow, banyak sekali hobinya ya. Kemudian suka membaca buku juga suka. Itulah tanda orang pintar itu satu Bu, suka baca buku. Lah kita suka baca Instagram. Suka buka TikTok. Tapi ilmu juga bisa didapatkan di situ. Benar ibu-ibu? Benar.
Oke, dan beliau juga adalah nih, kemarin kami tanya-tanya karena kami memang tidak tahu ya. Yogini, oke, yang suka yoga, beliau juga suka yoga. Siapa tahu mau bareng sama beliau boleh. Saya pengen yang sebelah sini dulu. Kalau saya bilang IBI Tanah Bumbu, semuanya wajib menjawab pelayanan terbaik. Sepakat? IBI Tanah Bumbu. Harus pakai tangan ya. Gitu ya, sepakat ya. Ulang ya. Jangan mau kalah di bagian kiri dan kanan saya. IBI Tanah Bumbu. Sebelah kanan jangan mau kalah. IBI Tanah Bumbu. Beri tepuk tangan buat kita semua. Saya merinding sumpah. Well, saya speechless sekali. Perayaan hari ulang tahun IBI yang ke-71 tahun ini, kalau melihat persiapannya, saya yakin banget panitia sangat berjuang keras buat membuat event yang luar biasa ini. Boleh tepuk tangan buat panitia. Karena saya yakin banget pagi, siang, malam ini pasti persiapannya luar biasa sekali buat mewujudkan hari ulang tahun IBI ini. Kalau ngebahas bidan, jadi saya sempat melakukan sedikit survei ke beberapa teman-teman saya. Saya bertanya, siapa bidan yang paling sering Anda datangi untuk berkonsultasi atau berobat? Ada dua bidan di Batu Licin yang sering banget disebut oleh orang-orang di daerah Batu Licin ya. Apa sebabnya saya bilang Anda memilih bidan tersebut? Apa sebabnya? Rata-rata dari beberapa orang yang saya tanya menjawab, satu, dia detail menjelaskan. Dua, saya merasa nyaman buat mengeluarkan unek-unek saya. Tiga, wah, saya ngerasa nggak insecure sama bidan tersebut. Kalau saya buka perut, mau stretch mark, mau atau apapun itu, saya percaya diri, saya merasa nyaman. Ada dua bidan yang sering banget disebutkan. Ini sekitar saya tanya ke kurang lebih 10-15an orang saya tanya. Yang sedang persiapan hamil, yang sedang hamil, dan punya anak. Tahu siapa bidannya? Bidan yang pertama, saya minta tepuk tangan dong buat, saya nggak tahu yang mana orangnya, tapi saya konek-konekan terus, saya hubungan terus. Bidan Halimatus. Yang mana ya orangnya ya? Oh, kita WhatsAppan terus ya, tapi saya nggak tahu. Jadi bidan Halimatus adalah yang paling sering disebutin oleh pasien-pasien yang saya tanya, orang-orang yang saya tanya. Bidan Halimatus, bidan Halimatus, bidan Halimatus. Saya penasaran siapa sih sebenarnya bidan Halimatus gitu. Kadang saya lewat di jalan memang ada plat besar bidan Halimatus. Oh ternyata ini orangnya. Dan satu lagi bidan yang sering disebut juga. Tahu siapa? Sama, jawabannya juga itu. Jadi mereka rata-rata menjawab karena menjelaskan secara detail. Gak pemarah, mukanya enak, gak jutek. Tahu siapa? Siapa? Bidan Tias katanya. Bidan siapa? Bidan Misna. Boleh saya minta tepuk tangannya? Dari sini kita bisa belajar. Dari mereka berdua ini yang ternyata semesta ya saya bahasanya. Ternyata semesta juga akhirnya menunjukkan justru bidan Misna memang ternyata ketua IBI Tanah Bumbu ya, mohon izin. Dan ternyata bidan Halimatus ketua panitia ya. Iya benar ya. Dan ternyata memang seseorang itu dipilih karena memang dia capable di bidangnya. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin ada dua orang perwakilan. Satu dari sini, satu dari sini. Nama saya Yosi Esti Susanti. Saya dari Ranting Batu Licin. Saya menjadi bidan di sini sudah 7 tahun. Secinta apa saya sama profesi ini adalah sebesar
cinta saya pada suami lah. Sepenuh hati saya untuk bidan. Baik, terima kasih. Sama siapa tadi, sorry? Bidan ya sih, keren banget. Segitu cintanya sama profesi bidan. Kalau suaminya kenapa-kenapa, ditungguin ya. Dia berhenti jadi bidan. Kalau misalnya suaminya tiba-tiba gimana gitu, ada wanita yang lain, hilang dong rasa cintanya. Kalau sebelah sini siapa yang perwakilan? Sebentar, sorry saya sampai lupa. Bidan Yosi, saya ini punya merchandise karena udah berani. Terima kasih ya. Terus sebelah sini perwakilan satu orang. Ini banyak fansnya ya. Terima kasih. Mungkin di sini mungkin banyak yang kenal ya. Ya, semua kenal. Saya Bidan Megawati dari Puskesmas Simpang 4. Puskesmas Simpang 4. Bidan Megawati. Saya jadi bidan dari ya mantan presiden. Saya dari bidan dari tahun 94. Hampir 27 tahun ya jadi bidan. Ya, kalau masalah cinta dengan profesi, yang pertama mungkin cinta keluarga, ya cinta suami, nanti diambil orang. Yang kedua, ya cinta kita, ya gimana ya mau bilang cinta monyet dong. Cinta kita ya tulus, kita mengabdi, ya mengabdi kepada tugas kita sebagai bidan, ya kita harus apa Salma. Ya itu aja, harus mengabdi, semuanya kan mengabdi kepada tugas kita sebagai bidan, ya itu aja yang saya beritahukan. Karena saya ngomong-ngomong di sini, saya juga maaf saya nggak praktek gitu ya lama, karena mungkin ya rahasia aja dah. Mungkin teman-teman di sini yang banyak yang praktek, kalau di sini saya tidak praktek ya, tetapi saya tetap ikut IB karena untuk saya rame-rame bisa silaturahmi dengan teman-teman di sini. Terima kasih. Tangan buat Bidan Megawati, tangan dulu dong. Saya panggil Mbak Bidan aja ya, kan bisa terlihat awet muda nih. Terima kasih. Semoga nanti bisa menjadi bidan panutan di Tanah Bumbu. Terima kasih. Mau ambil mikrofon? Ini maaf lagi teman saya yang pertama saya ada di Tanah Bumbu, yang pertama saya kenal sama Bidan Bu Nunung. Nah, ini teman saya dari Banjarmasin. Ya, ini teman akrab ya. Tetapi profesi statusnya berbeda. Dia di atas, saya di bawah. Terima kasih. Ini menarik ya. Baik. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Bidan Mega. Nah, menurut 11 skill set yang dibutuhkan di era digital, menurut Times Higher Education, ternyata komunikasi ini masih tinggi banget. Sementara orang-orang dengan skillnya itu masih kurang. Dan saya harap di depan saya ini semua akan bisa meningkatkan skill komunikasinya. Bukan cuma higher education, World Economic Forum juga mengatakan bahwa social influence itu penting banget. Artinya social influence ini harus berkomunikasi. You should do communication. Social influence ini adalah kemungkinan sampai 2025 komunikasi masih terus penting. Padahal kita berpikir ya bahwa di era digitalisasi ini komunikasi udah nggak penting lagi. Ternyata justru penting sekali komunikasi ini. Nah, siapa yang kenal dengan dua bidan ini? Bidan Indonesia ini yang sangat inspiratif, dua saya ambil namanya Bidan Eros Rosita. Ada yang tahu apa yang membuat Bidan Eros mampu menembus suku Baduy yang sangat tertutup dengan kemajuan teknologi? Apa? Ketulusan hati, benar. Hati dulu, dimulai dari hati. Mungkin juga Bidan Eros memiliki skill komunikasi yang kecil, sedikit,
segala macam, itu ngerasa nyaman, nggak tersiksa, menerima, mengosongkan gelasnya. Tapi kalau misalnya passionnya nggak di sini, money oriented, mohon maaf, profesi ini bukan untuk mencari cuan, tapi menolong nyawa orang. Kalau goals Anda mencari cuan di profesi bidang ini, lebih baik saya sarankan untuk mundur. Kenapa? Yang kasihan Anda, akhirnya proses perjalanan Anda hanya penuh dengan penderitaan, mengeluh, mengeluh, dan mengeluh. Saya jaminkan itu, bahwa ini tuh memang yang saya cari selama ini. Ini adalah yang saya suka. Saya menyukai menolong orang lain. Bayangkan ada berapa nyawa yang sudah Anda tolong sampai sekarang. Akan tidak ada gunanya kalau Anda menolong seseorang niatnya cuma mencari uang. Gak ada gunanya bertahun-tahun menolong orang. Gak ada gunanya menerima skill yang lain lagi. Gak ada gunanya. Akhirnya pulang biasa lagi, pelayanannya tidak naik karena ternyata yang dilakukan bukan passionnya, bukan yang ia cari selama ini. Jadi Bapak, Ibu-Ibu sekalian, mulai sekarang sepakat untuk melakukannya semuanya dengan passion. Sepakat? Sepakat ya. Satu fakta menarik bahwa di Jepang mampu memiliki umur panjang 80-90 tahun, mereka masih produktif. Apa rahasia mereka di Jepang 80-90 tahun mereka masih produktif? Ada yang tahu? Karena orang Jepang melakukan profesinya sesuai dengan passion. Masih produktif 80-90 tahun, menurut saya itu sangat surprising banget gitu. Kita 70 aja, jangankan 70 deh, kepala 3 aja sakitlah pinggang, mulailah bulu pindah kayak apa ya, mulailah pindah banyak keluhan, aduh kan kasih nongkrong kan nyaman, Allah tiga waktu ini masuk angin, kangen terus. Nah, di Jepang mereka menggunakan filosofi yang disebut dengan ikigai. Tahu ikigai? Ada yang pernah mendengar? Ikigai adalah filosofi Yunani kuno yang digunakan orang Jepang. Haram hukumnya kalau di Jepang melakukan pekerjaan profesi yang tidak sesuai dengan passionnya. Itulah rahasia mereka akhirnya tetap berumur panjang. Selanjutnya di samping ada Rosalinda Delin. Jadi dia ini adalah bidan di Nusa Tenggara Timur yang patut diacungi jempol karena dia juga mampu mengedukasi suku di sana yang percaya bahwa ibu yang baru melahirkan dan bayi agar sehat itu harus direbus. Bayangkan, dikukus bayi yang baru lahir, ibu yang baru melahirkan dikukus. Dan dia mampu mengedukasi orang di sana. Apa yang membuat ibu-ibu di bidan-bidan inspiratif ini mampu? Apa? Cinta. Saking cintanya sama profesi ini. Mungkin juga dulu gaji gak seberapa, sekarang ini gaji bidan ya lumayan lah ya kan. Gimana Bu? Lumayan gak? Lumayannya kayak gini. Lumayan. Baik, mungkin kita bisa belajar. Menurut Alfred Smith, ini quotes yang menarik. Dia ini adalah seorang politikus. Jadilah orang yang tulus, sederhanalah dalam kata, sikap dan gerak-gerik, hibur dan perintahkanlah. Jika kamu bisa membuat orang tertawa, kamu membuat mereka berpikir dan membuat mereka menyukai serta mempercayai Anda. Jadi benar kalau kata di kitab suci dimanapun yang saya tahu adalah di Al-Quran, bahwa segala sesuatunya adalah bergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Mungkin saya bukan pemuka agama, tapi menurut saya di kitab suci manapun selalu relate dengan ilmu pengetahuan. Oke, kita menuju apa sih yang paling ditakutin saat berbicara di depan umum. Tapi sebelum kita melanjut ke sana, saya minta bidan semuanya ini bisa berdiri, boleh?
di jalur bidan ini, Anda harus cari tahu untuk naikin skill sebagai seorang bidan. Jangan stuck sampai di situ aja. Haus untuk belajar. Eli Risman ini psikolog anak, terkenal karena frontal dan straight to the point-nya dia dalam membuat seminar dan edukasi. Boleh nanti di-searching. Karakter seseorang itu terlihat ya karena alam bawah sadarnya seperti itu. Berarti orang tuanya mengedukasinya seperti itu. Faktanya adalah apa yang kita lakukan sekarang, ibu-ibu bidan-bidan ini 80% yang kita lakukan itu adalah alam bawah sadar, 20% alam sadarnya. Makanya kadang sering kalau kita berjalan di suatu tempat atau nggak usah jauh-jauh di dalam gedung ini, mungkin hanya beberapa persen yang tidak memperhatikan saya, tapi 80%-nya memperhatikan saya. Atau sebaliknya, mungkin otaknya kemana, aduh laki bulik juga sudah nih, anak-anaknya belum dijemput pulang, aduh kayak apa sudah ini, laki bina kata perhatian nggak pulang, orang di sini hendak menaikkan skill ya, bukan pemahaman. Kulit sudah aja, maka gue juga ngurusi anak jam berapa sudah ini, maka jangan disuruh menaikkan skill, tapi laki kadang mendukung. Ini problem juga sih sebenarnya ya, karena ternyata privilege yang paling tinggi itu adalah support system, dukungan dari orang sekitar. Blank, tiba-tiba ada yang pernah di sini ngomong di depan tiba-tiba, aku tadi anak komander apalah, ada ingat? Ada yang pernah? Nah, kenapa orang blank berbicara di depan umum? Karena dia sombong. Kenapa dia sombong? Karena sebenarnya dia tidak punya kapabilitas untuk berbicara, tapi dipaksain buat show off. Itu yang salah. Jadi orang yang mampu berbicara di depan, siapapun itu, semua yang di depan saya ini pasti bisa jauh lebih baik dari saya, karena dia memang ada ilmunya, ada yang dibawa. Kalau nggak ada yang dibawa, itu yang akhirnya blank. Ada yang disebut, kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak gini-gini terus kakinya, pernah kan ketemu? Kayak dia sedang gugup, dia sedang ada yang sedang dipikirkan dan merasa nggak nyaman. Kalau kakinya di shaking terus. Terus kalau berbicara dengan orang terus menunduk, udah dipastikan dia nggak percaya diri. Kuncinya adalah kalau ingin berbicara dengan orang, pastikan ada eye contact. Ketemu sama orang kita pasti gak enak kalau misalnya kita ngobrol tapi matanya itu ke lain. Kalau udah lain artinya dia gak tertarik. Pastikan eye contact kalau ngobrol. Sama pasien juga kayak gitu. Liatin, iya bu, bisa kok, semangat ya. Eye contact itu penting banget. Terus ada yang disebut dengan, nah tadi saya sempat spill arms cross, kayak menutup diri, itu kelihatan banget. Itu kelihatan banget dia tidak tertarik dengan kita, dia nggak interesting dengan apa yang kita bahas. Mengatasi nervous dan gugup selanjutnya adalah menyelesaikan problem psikis atau masalah pribadi. Sebelum berbicara di depan, skip dulu masalah pribadinya. Entah itu masalah lagi berantem sama suami yang nggak ngerti kita lagi ngurusin anak, suami yang mungkin bulanannya sedikit, udah pula bulanannya sedikit, kada perhatian, cakap gagah ya. Ini kalau berduit habis itu kada tapi gagah, kada apa-apa pak. Tapi udah pula kada gagah, kada berduit di kami banyak pandir, kada mendukung pulang aku. Nah, sebelum berbicara di depan umum, matikan semua dulu itu, hilangkan dulu semuanya, selesaikan problemnya. Karena percuma berbicara di depan, tapi kalau ada masalah, public speaking itu juga berhubungan dengan psikis, kejiwaan. Berlatih vokal, gestur, mimik, dan gerak. Vokal, nih, vokal orang kan beda-beda ya. Vokal itu ada yang ngebas, ada juga yang biasa aja, yang cempreng. Saya agak cempreng suaranya. Jadi sebelum saya tampil seperti sekarang yang di depan Bapak sekalian ini, saya terbiasa. Satu, saya memang harus lari pagi. Setiap pagi saya harus lari, paling nggak saya jogging. Udara pagi yang
konsentrasi dan menghilangkan mood jelek. Jadi usahakan buat bangun pagi. Kelihatannya template ya, orang juga tahu, tapi sebenarnya manfaatnya luar biasa banget. Bangun di pagi hari. Kalau Anda tahu, mau di Ayunda yang diam-diam nikah, tiba-tiba udah resepsi aja. Ternyata dia juga punya satu rahasia. Dia bangun itu selalu pagi. Bangun pagi, stretching, olahraga, baca buku, mindfulness. Ada yang pernah mendengar istilah mindfulness? Ikutan juga dia. Mindfulness, meditasi. Saya tahu, yakin banget teman-teman di depan ini stresnya besar. Karena pelayan medis ini butuh kesabaran. Itulah saya bilang, kalau kalian tidak sesuai dengan passion dan niatnya ingin bantu orang, capek. Saya yakin banget, lelah. Bayangkan, melihat itu aja terus. Kadang berpikir ya, apa para bidan ini nggak bosan melihat alat kelamin perempuan ya? Bosan nggak sih? Sampai mungkin kalian punya sendiri, ya dia lagi. Nggak ada bosan ya, sampai kayak asing kalian punya sendiri gitu. Nah, itulah saya bilang, penting banget untuk meditasi dulu di awal. Berpikir dulu nih, itu penting. Kelihatannya template dan biasa, mungkin sering didengarkan. Tapi coba deh, di pagi hari bangun subuh, mungkin pasti ada alasan lagi ya. Mungkin anak lah, suami lah, segala macam, gak bisa bangun lah, capek, habis sip malam lah. Tapi kalau dibiasain, saya yakin Anda akan bisa produktivitas lagi. Saya terbiasa kalau sebelum tampil, saya melatih vokal saya. Saya terbiasa kayak gini, A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Atau ular, lari, lurus. Ular, lari, lurus. Atau saya terbiasa seperti ini, menggembungkan pipi saya. Karena wajar yang namanya keselimpet. Kayak tadi saya sebelum tampil, saya udah biasakan diri saya seperti itu. Oke, aku bisa sambil latihan. Tapi itu sebenarnya teknik. Pondasi awalnya adalah mindsetnya harus diubah. Nah, berlatih, evaluasi. 7 hampir 8 tahun saya siaran di radio. Sampai sekarang saya masih suka record suara saya sambil saya dengerin, saya evaluasi. Jadi kalau mau membahas passion, loyalitas, komitmen dengan profesi, saya boleh diadu. Karena sekitar 8 tahunan saya siaran di radio, saya masih suka record suara saya dengerin. Udah bagus apa belum? Punchline-nya udah oke gak? Orang ini teredukasi gak? Orang menghibur gak? Ya finally, dengan komitmen tersebut, saya akhirnya jadi produser di John Lynn Radio. Dan tentu saya dibayar untuk itu. Boleh tepuk tangannya? Jadi kalau Anda ingin maju, saya nggak bilang saya udah maju banget, karena di atas langit selalu ada langit. Tapi saya membuktikan your passion, your paycheck. Passion kamu yang ngebayar kamu. Kita semua butuh duit. Gak ada yang gak butuh duit di muka bumi ini. Mungkin ada yang udah masukin belanjaan ke keranjang mulu, tapi nggak di check out, nggak dibeli. Ini dulu lah, lumayan waiting list di keranjang, tapi nggak keluar dari keranjang. Nah, jadi yang tadi saya mau nge-flashback ya tentang ikigai. Puncak dari passion itu adalah orang membutuhkan dan Anda dibayar buat itu. Tapi dari awal, goalsnya jangan money dulu, jangan duit dulu. Jadi bidang pun kayak gitu. Kalau goals Anda duit, Anda dapat capek. Goalsnya jangan itu dulu. Goalsnya kepuasan batin. Saya suka dengan apa yang saya kerjain, saya capable di bidang itu, dan saya berhak untuk dibayar buat apa yang saya lakukan. Tips berbicara pada orang yang sedang down atau tidak baik-baik saja. Pasti kita sering melihat orang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ini tipsnya. Menerima, mendengarkan. Jadi kalau kata Larry King, kunci komunikasi
tidak mampu mendengarkan. Jadi kuncinya adalah mendengarkan. Mau pasien, orang sekitar, orang tua, pasangan, cukup mendengarkan. Kalau kita sedang kondisi tidak baik-baik saja, didengarkan itu sudah cukup. Semua bidang semakin sehat, sejahtera, dan kehidupan yang lebih baik, dan yang pasti bahagia. IBI Tanah Bumbu, pelayanan terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Ica Rahmi. Luar biasa sekali penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Kak Ica Rahmi. Yang mana ilmu yang telah disampaikan semoga bisa bermanfaat bagi kita sebagai bidan dalam melakukan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Mana semangatnya? Ay, masih kendor itu. Mana semangatnya? Oke, tadi Bu Misa udah bilang habis ini kita ada lomba yel-yel. Dan sebelumnya kita mau tampilin dulu nih persembahan dari panitia. Jadi ini adalah beberapa jenis tenun pagatan yang telah kami hadirkan, yang mungkin para tamu undangan kan sudah tahu, namun mungkin model yang biasa digunakan itu model atau contoh bajunya biasa-biasa saja. Boleh sekali untuk mengikuti model yang sudah kami tampilkan. Tepuk tangan yang mana dong? Jadi sarung kotak-kotak ya. Tapi yang ini jadi sarung bentuknya ikan Bu Ibu ya. Jadi ini memang yang sudah biasa kita lihat
Terima